Halo Kak. Assalamualaikum. Maaf Kak, suaranya putus-putus. Halo. Kak. Halo. Iya. Halo Kak. Suaranya nggak ada Kak. Halo. Udah. Udah. Udah ya. Oke. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selamat sore Kak Fitriani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri? Oke. Seperti biasanya setiap Jumat sore kita ada konten Maya Ise. Judulnya yaitu Merantau dari Sulawesi ke Banyuwangi, dengan kita akan bincang-bincang seru dengan salah satu yaitu Mohon maaf Kak. kita perkenalkan Suaranya dirinya. putus-putus. Oh iya, caranya putus-putus. Ya, mohon bersabar ya, Oh, Kak. iya. Bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Fitriani Sultan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Kampus Banyuwangi. Saya angkatan dari 2019. Angkatan 2019. Oke.
Dari kedokteran hewan ya Kak nih. Halo, Halo? masih bisa dengar suara saya Kak? Ya, halo. Oke. Gimana nih Kak pengalaman selama kuliah ini? Aktif di organisasi atau gimana? Bisa diceritakan Kak sama teman-teman semuanya mungkin? Maaf Kak, suaranya putus-putus. Nggak dengar. Suaranya putus-putus ya. Halo, udah bisa dengar suara saya Kak? Apa? Ya? Iya, halo. Oke. Tadi udah perkenalan diri ya Kak Fitriani Sultan dari Fakultas Kedokteran Hewan, benar? Benar, kedokteran hewan. Bisa diceritain nggak sih Kak pengalaman sehari-hari selama kuliah, kayak aktif organisasi apa, kayak gitu? Selama masuk fakultas kedokteran hewan. Ya. Suaranya putus-putus Kak, nggak kedengaran. Iya, ceritain aja Kak pengalamannya selama kuliah, dari awal kuliah sampai sekarang kayak gitu. Aktif di organisasi apa? Awalnya tuh kalau masuk fakultas kedokteran hewan tuh lebih lebih menyita waktu gitu. Soalnya kan ada hafalan anatomi, itu tuh susah banget. Terus dari SMA ke kuliah tuh itu tuh drastis banget perubahannya. Jadi tuh kayak kalau kita SMA tuh masih agak santuy, sekarang tuh nggak boleh santuy cuy. Gitu Kak. Jadi kalau fakultas kedokteran hewan tuh nggak secara anatomi tuh kayak manusia nih, cuman manusia. Kalau kedokteran hewan tuh ada sapi, ada kuda, ada anjing gitu. Terus anatominya tuh beda-beda semua. Oke. Ya itu pengalaman selama kuliah ya. Kalau pengalaman organisasi apa aja sih Kalau Kak, pengalaman ini? organisasi di fakultas tuh saya belum ambil. Soalnya tuh takutnya nggak bisa nyimbangin antara kuliah sama organisasi. Jadi insya Allah semester ini baru saya mau ngambil organisasi tapi di bidang prodi, HMKH, Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan. Oke, seperti itu. Pernah nggak sih Kak selama ini sudah ikut pengalaman lomba-lomba kayak gitu? Bisa diceritain nggak? Pengalaman kayak lomba-lomba atau pengalaman lomba-lomba dan sebagainya kayak gitu? Maaf Kak, suaranya putus-putus, nggak kedengaran. Iya, putus-putus ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi Kak. Apa Kak? Asalnya dari mana? Oh, asal saya dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Baru. Tepatnya di mana? Kabupaten Baru. Oke. Jauh ya Kak? Iya. Kalau mau ini berarti di Sulawesi Selatan. Ya ini berarti sekarang lagi di Sulawesi Selatan ya, di rumah ya? Apa Kak? Lagi di rumah ya iya, Kak? Lagi di rumah. Di Sulawesi Selatan. Kelas online kan, jadi tinggal di rumah. Pengalaman bisa diceritain apa, sih Kak pengalaman lomba-lombanya apa aja? Pengalaman lomba-lombanya? Pengalaman lomba. Kalau saya tuh lebih aktif di MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, tingkat keagamaan gitu. Itu tuh pas SD tuh saya lomba hafal surah pendek. Itu tuh alhamdulillah juara 1. Terus masuk SMP tuh lomba tartil, lomba tilawah,
Terus kalau ada pas puasa-puasa gitu kan ada lomba-lomba gitu, lomba azan, lomba tilawah. Nah, saya masuk itu lomba tilawah. Alhamdulillah dapat juara 2, dapat juara 1, dapat juara 3 gitu. Terus pas SMA tuh saya lomba musabakah tilawatil Quran, syahril Quran. Itu tuh tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Kalau tingkat provinsi tuh dapat juara 4 atau harapan 1. Gitu, Kak. Banyak ya Kak ini pengalaman lombanya. Oke, tadi udah lomba, pengalaman organisasi. Sekarang beasiswa apa sih Kak yang didapat selama kuliah ini? Bisa beasiswa Puspas atau Pusat Pengelolaan Dana Sosial dari Unair. Nah, itu awalnya kayak gimana sih Kak buat daftar beasiswanya? Terus dapetnya apa aja? Bisa diceritain Kak? Apa Kak? Kayak awal daftar beasiswanya. Lalu dapat apa aja, bisa diceritain nggak? Dapat beasiswa. Awalnya itu tuh saya dari dapat pendaftarannya. Lanjut. Awalnya itu tuh saya dapat informasi tuh dari kakak tingkat. Itu tuh saya nanya emang kalau mau dapat beasiswa itu gimana caranya. Terus disuruh nyari Instagram dari Puspas. Nah, itu tuh terus saya chat Puspas, katanya cuman wawancaranya tuh di Surabaya. Nah, nggak bisa ke Banyuwangi. Terus ya sudah deh pasrah, soalnya kan nggak bisa ke Surabaya juga, saya kan di Banyuwangi. Terus habis itu seminggu tuh dicat sama Puspas kalau Puspas tuh mau ke Banyuwangi. Jadi ya udah nyiapin berkasnya dari kabupaten saya, nyiapin berkas dari bapak saya, terus di-scan, terus dikirim ke saya. Jadi berkas-berkasnya tuh rumit, Pol. Gitu Kak. Terus pas wawancara tuh itu tuh banyak deh yang diwawancarain. Terus habis itu seminggu itu tuh udah ada pengumumannya kalau saya lulus beasiswa, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Ada nggak sih Kak pengalaman seru selama apa Kak? Bisa diceritain? Pengalaman seru selama kuliah nih dari semester kemarin sampai sekarang. Kalau semester kemarin tuh karena online, jadi kayak tugasnya tuh lebih banyak daripada yang offline. Jadi kayak susah banget sih. Kebanyakan tugas sih kalau semester kemarin. Ada cerita-cerita lucu mungkin? Bisa diceritain Kakak dapat beasiswanya itu kayak gimana? Itu ada yang tanya. Apakah dapat beasiswanya tadi bisa diceritain lagi? Mungkin ini ada yang baru masuk dan belum tahu. Maaf Kak, suaranya putus-putus jadi kayak kedengaran banget. Iya. Bisa diceritain lagi nggak sih Kak lebih lanjut
beasiswa yang didapat itu seperti apa? Kalau Kayak bentuknya kayak gimana? kalau beasiswa itu sendiri tuh misalnya sih dari Puspas, itu tuh pusat pengaduan sosialnya tuh misalnya diberikan kepada saya nominalnya misalnya nggak boleh disebutin sih. Itu tuh dari Unair, Universitas Erlangga. Oke. Bisa kasih tips-tips nggak sih Kak untuk bagaimana bisa dapat beasiswa itu? Cara dapatin beasiswa sih apa ya? Berusaha. Itu tuh soalnya tuh kalau emang kemampuan ekonomi yang sudah memadai itu mendingan nggak usah gitu. Kasihan yang belum memadai. Terus doa gitu biar dapat karena kan doa itu adalah sesuatu yang mujarab gitu loh Kak. Oke, gitu ya Kak. Lalu beasiswanya ini sendiri banget nggak sih Kak dalam kehidupan ke kamu? Untuk beasiswanya sendiri yang Kakak dapat tadi, membantu banget nggak sih Kak dalam perkuliahan dan kehidupan selama Iya Kak, Kakak dapat beasiswa itu? Pas saya di Banyuwangi tuh beasiswa itu tuh membantu banget soalnya tuh saya kan jauh dari orang tua. Terus kalau dikirim uang ke orang tua tuh cuman dikit, cuman biaya untuk makan gitu. Jadi uang beasiswa Puspa saya alihkan ke pembelian buku, bayar kos, terus saya nabung buat bayar SPP, banyak deh pokoknya. Jadi itu tuh sangat membantu banget. Alhamdulillah sekali ya Kak kalau membantu nih. Bisa kasih tips-tips nggak sih Kak bagaimana bagi waktu untuk biar bisa prestasi juga tapi kuliah juga jalan? Kalau di bidang prestasi tuh kalau punya bakat tuh dikembangin. Karena kalau misalnya cuman kita lihat dari akademik itu tuh nggak bisa. Misalnya nih kita lagi, kalau saya tuh mending akademik tuh standar tapi punya prestasi yang tinggi gitu loh Kak. Karena kalau kita mudah dicari sama orang. Oh, kayak gitu ya. Tapi nggak boleh sama akademik sih. Harus seimbang pokoknya. Harus seimbang ya. Benar sekali. Gimana sih Kak? Ada perbedaan nggak sih Kak waktu kuliah yang di Banyuwangi sama di Surabaya? Di Surabaya sih cuman ini ospek sih. Oh, di Surabaya cuma ospek. Ya, kalau di Banyuwangi kan itu kuliahnya. Oke. Waktu di Banyuwangi ada nggak sih Kak pengalaman lucu kayak apa itu antara di Sulawesi sama Banyuwangi yang beda itu apa? Sulawesi. Ada nggak pengalaman? Itu tuh sebenarnya sesuai insting kita sih. Kalau aku tuh biar nggak kangen Sulawesi, makanya tak pikir tuh Sulawesi sama Banyuwangi itu sama aja. Tapi lebih enaknya Banyuwangi karena tuh makanannya tuh lebih murah-murah, jadi lebih hemat. Terus kalau di Banyuwangi tuh saya bisa belajar mandiri, terus bisa apa ya, nggak bad-mutan lah. Kan kalau di Sulawesi tuh saya selalu bad-mutan. Tapi kalau di Banyuwangi tuh nggak boleh, soalnya tuh saya jauh dari orang tua. Terus nggak harus kerja keras sih sebenarnya. Oh, gitu.
Jadi kalau di Banyuwangi masih sering kangen rumah Iya, gitu ya, kangen Kak? rumah. Tapi kalau saya kangen rumah tuh saya usahain di telepon. Soalnya kalau nggak telepon tuh stres sendiri. Apalagi, Iya, benar. apalagi kan Bisa ceritain juga. kalau kedokteran hewan kan tugasnya banyak, terus materinya juga banyak. Jadi tak usahain biar nggak stres banget. Hmm. Kenapa sih, Kak, milih milih kuliah di Banyuwangi daripada di Sulawesi? Bisa diceritain nggak? Awalnya itu tuh pas tahu kedokteran hewan tuh pas kelas satu SMA. Soalnya tuh ada anak dari guru saya itu anaknya kedokteran hewan tapi di Universitas Hasanuddin. Nah, tapi pas kelas 3 SMA saya tuh searching tentang kampus terbaik di Indonesia. Ternyata saya lebih tertariknya ke Universitas Erlangga. Nah, terus saya searching-searching deh kedokteran hewan tuh di mana aja. Terus ternyata ada di Universitas Erlangga. Tapi saya mikirnya lagi antara Surabaya dan Banyuwangi yang mana lebih bisa saya masukin. Saya kan dari SNMPTN. Nah, ternyata nilai saya bisa masukin di kampus Banyuwangi. Ya sudah, saya pilihan pertama SNMPTN itu kedokteran hewan kampus Banyuwangi dan pilihan kedua itu PGSD Universitas Negeri Makassar. Ternyata pilihan pertama yang dapat. Alhamdulillah ya, Kak, langsung pilihan pertama yang dapat. Terus kan kalau Emang dari awal kedokteran hewan itu kan prospek kerjanya tuh banyak, tapi peminatnya tuh sedikit. Jadi kayak lebih aman gitu loh, Kak, ambil amannya aja. Iya benar. Berarti emang dari awal mau ke Fakultas Kedokteran Hewan Kak, kayak benar. gitu ya, Kak? Soalnya di tempat saya tuh banyak sapi, Kak. Jadi ya lumayan. Berarti emang jadi dokter hewan Kak. gitu ya, Kak? Di tempat saya malahan klinik hewan cuma satu, Kak. Jadi kayak banyak gitu prospek kerjanya ke depannya. Oh, sekaligus membangun desanya ya karena kliniknya cuma satu gitu ya. Alhamdulillah. Tapi materi-materinya bikin geleng-geleng kepala, Kak. Semua memang ada Tetap susah semangat. gampangnya. Iya, Kak. Yang penting semangat ya. Terus gimana sih, Kak, peran orang tua dalam kehidupan Kak? Wow, perannya besar banget, Kak. Mulai dari saya cuma nyeritain yang sedikit aja ya, Kak. Mulai tuh dari saya mau ke Banyuwangi tuh, wah keren banget, Kak. Soalnya tuh kan itu kan perekonomian kami kan kurang. Jadi pas kita lihat cek pesawat itu tuh harganya mahal banget, Kak. Jadi kami tuh naik kapal ke Surabaya dulu, terus naik kereta ke Banyuwangi. Perjuangan banget sih, Kak. Tapi keren. Sangat banget. Berarti kapal gitu ya? Pertama naik kapal gitu ya? Apakah enggak kedengeran putus-putus, maaf? Jadi kesini waktu pertama kali kesini tuh naik kapal gitu? Pulang ke sini atau naik ke dari Sulawesi ke Banyuwanginya? Iya, dari Sulawesi ke Banyuwangi, itu tuh dari Makassar. Dari Makassar ke Banyuwangi itu saya naik kapal laut. Soalnya harganya lebih murah. Oh. Dan saya tuh berdua sama ibu saya. Naik kapal, terus pas dari Surabaya ke Banyuwangi itu naik kereta. Dan alhamdulillahnya itu ibu kos saya tuh baik banget. Jadi pas sampai di Banyuwangi kita tuh langsung dijemput. Jadi aduh baik banget gitu kan. Di Banyuwangi kan nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada yang kenal kan. Iya, oh baru pertama kali ke Banyuwangi berarti ya.
Panjang ya Kak perjalanan dari Sulawesi ke Iya Kak, Banyuwanginya. kalau Makassar ke Surabaya itu butuh 1 hari. 1 hari naik kapal laut. 1 hari. 24 jam Kak. Sekarang kegiatan sehari-hari apa sih Kak selain kuliah? Ya kuliah-kuliah. Sekarang ini sih saya difokuskan untuk nuntut ilmu sih Kak, soalnya kan kalau ini tuh semester ini tuh berat banget, banyak banget tugas-tugasnya, jadi difokusin aja untuk nuntut ilmu gitu loh Kak. Oh, saya juga ini jadi panitia PDKV Universitas Erlangga di kampus Banyuwangi. Ospek gitu Kak. Oh. Jadi sering ikut kepanitiaan gitu ya Kak Baru di pertama Banyuwangi. kali sih Kak ini. Oh, baru pertama kali. Coba lagi Kak. Okay. Selagi bisa. Iya, lagi bisa coba-coba Iya, terus Kak. ya. Ada apa ya? Bisa ceritain nggak sih hal terbaik yang pernah dicapai selama ini? Hal terbaik. Banyak sih Kak kalau hal terbaiknya. Itu tuh mulai dari saya SD tuh saya bangga banget sama diri saya sendiri pas itu juara 1 hafal surah pendek terus ngewakilin sekolah saya. Tuh terus lihat orang tua saya bangga pas saya juga juara 1 tilawah, juara 2 tartil, terus juara 4 tingkat provinsi NTB yang kemarin. Saya juga pernah paralel reguler itu pas SMA. Jadi bangga banget. Oh. Wow, mantap. Masih apa itu? Ada nggak sih Kak pencapaian yang mau dicapai untuk kedepannya? Kedepannya itu saya pingin banget jadi dosen Kak. Dosen kedokteran hewan. Doain, amin. Dan saya udah Amin, semoga. Iya, fokus banget sama jadi dosen. Oke. Ada hikmah nggak sih Kak? Hikmah dari peristiwa selama kuliah. Hikmah. Selama kuliah selama ini ada hikmahnya nggak sih Kak? Kalau nggak kuliah sih Kak, soalnya saya pas SMA ada hikmah banget Kak. Itu aja diceritain. Ya, boleh diceritain gimana? Pas SMA tuh kelas 1 SMA tuh kan pemilihan IPA atau IPS. Nah, saya berjuang banget nih Kak ngambil IPA, terus maunya tuh di IPA 1 atau IPA 2. Itu kan kalau IPA 1 dan IPA 2 itu unggulan, tapi kalau IPA 3 sampai IPA 7 itu reguler. Nah, saya ini mau ke IPA 1 gitu Kak, biar unggulan kan. Saya berjuang. Terus penentuannya saya masuk IPA 6. Jauh banget kan Kak, ke reguler IPA 6. Nah, habis itu pas ya udahlah, mungkin ini jalan Tuhan kan Kak, saya dimasukin di IPA 6, tapi saya tetap belajar. Jadi pas pemeringkatan itu, kan IPA 3 sampai IPA 7 itu, saya peringkat 1 paralel. Saya bangga banget Kak, nggak nyangka banget dapat peringkat 1. Itu terus saya udah, hikmahnya tuh, mungkin kalau saya di IPA 1 atau IPA 2 tuh, saya mungkin nggak dapat yang sebesar ini, peringkat 1 ini, tapi kalau mungkin saya ditempatin di waktu yang tepat gitu Kak. Oh, alhamdulillah ya Kak, ada hikmah, selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Saya nggak nyangka banget dapat peringkat 1 gitu. Bangga banget. Gimana sih Kak tips dan trik untuk mencapai apa yang Kakak inginkan, bisa di-sharing sama teman-teman mungkin? Tipsnya itu tergantung kita sih Kak. Kalau saya tuh ya, itu tuh kalau
dulu kan saya organisasi di SMA nih. Nah, makanya kalau nyimbangin itu tuh caranya tuh saya kalau belajar tuh pas malam. Karena kenyamanan saya belajar tuh pas malam. Jadi pas sore saya habisin waktu untuk main, untuk bantu orang tua, untuk organisasi gitu. Jadi pas malam ini tuh materi yang tadi diajarin tuh diulang lagi. Jadi lebih memahami kan? Terus? Ya gitu sih Kak. Jadi kalau pas lagi kalau ada materi yang nggak ditahu, itu tuh aku searching dulu. Atau kalau udah nggak tahu tuh nanya ke teman atau langsung ke guru sendiri. Oh, gitu. Oke, terima kasih tuh topiknya, Kak. Mungkin ada yang mau diceritain lagi, Kak, sama teman-teman tentang Kakak. Apalagi ya? Ya udah gini sih, kalau punya keinginan tuh diperjuangin, terus nggak boleh, harus tetap semangat, terus nggak boleh ngeluh. Terus kalau jauh dari orang tua tuh nggak boleh merasa mau pulang gitu loh. Soalnya kan kita udah ngambil keputusan untuk jauh dari orang tua, jadi harus dipertahanin. Itu sih Kak. Oke. Sekarang udah di rumah dari kapan, Kak? Dari bulan 4. Ya, bulan 4. Oh, dari bulan 4. Pas corona, pas penentuan udah mau kelas online itu saya langsung pulang, soalnya di teman-teman kos saya udah pulang semua, jadi kayak sendiri gitu. Jadi udah pulang. Dan alhamdulillah itu murah Kak, jadi ya udah. Murah ya, langsung ya, pulang. Pulangnya naik kapal juga naik atau pesawat Kak? Naik pesawat. Gimana? Oh. Iya Kak. Mumpung ya, murah Kak, ya. Murah banget. Nggak kayak pas mau pergi. Mahal. Oke. Ada nggak sih Kak tips buat yang kalau teman-teman jauh dari orang tua, mungkin Kakak ada tips biar nggak kangen sama rumah? Kuncinya cuma satu Kak, teleponan. Itu tuh Kak. Soalnya tuh kalau saya kan kalau lagi kangen tuh bisa stres kalau nggak nelpon, nggak dengar suara orang tua gitu. Apalagi kan materi kuliah tuh berat-berat, jangan sampai nambah stres. Jadi mending nelpon aja. Jadi kuncinya cuma komunikasi terus ya Kak, biar. Terus jangan apa ya? Kan kalau di kampung orang tuh kayak ngerasa beda gitu kan Kak. Jadi instingnya tuh nggak usah ngerasa beda antara tempat kampung halaman sama kampung orang. Kan dari otak itu. Oh, gitu. Oke. Mungkin ada yang mau dibagi lagi Kak sama teman-teman, kayak tips-tips atau cerita-cerita yang menarik nih. Mungkin lagi ya. Itu aja sih Kak. Itu aja, oke. Mungkin bisa diceritain lagi Kak tentang beasiswanya, karena ini baru ada yang gabung, mungkin yang gabung belum tahu seperti apa Kakak waktu dapat beasiswa dari pendaftaran terus sampai sekarang. Beasiswa itu sendiri tuh kita sebenarnya beasiswa tuh banyak. Nah,
Kalau beasiswa Puspas itu awalnya saya kenal tuh dari kakak tingkat. Itu tuh saya kan emang mau nyari beasiswa pas masuk biar beban ekonomi orang tua saya tuh agak menurun. Terus jadi saya minta sama kakak tingkat nyariin beasiswa gitu kan. Terus dikasih Instagramnya Puspas. Terus saya chat sama bidang, kan saya juga mau banding UKT nih waktu itu. Jadi saya nanya ke mahasiswaannya Universitas Erlangga yang di Banyuwangi, apakah boleh ngambil beasiswa bersama dengan banding UKT. Ternyata boleh. Jadi saya chat adminnya Puspas. Nah, saya chat admin Puspas, apakah dia apakah bersedia untuk ke Banyuwangi untuk wawancara. Ternyata waktu itu admin Puspas bilang enggak bisa, soalnya wawancaranya itu cuma di Surabaya. Tapi seminggu yang akan datang itu saya dicat lagi katanya Puspas itu mau ke Banyuwangi untuk wawancara. Nah, saya tuh langsung nyiapin berkas-berkas saya, dikirim dari Sulawesi ke Banyuwangi. Itu tuh tapi di scan, bentuk scan, terus habis itu wawancara, habis itu seminggu setelah wawancara itu kayaknya udah ada hasilnya. Dan alhamdulillah diterima. Wah, alhamdulillah ya Kak kalau gitu. Saya belum banyak ini sih cerita pas kuliah, soalnya kan masih satu tahun, jadi kayak belum terlalu sih. Tapi kalau masuk di kedokteran hewan Universitas Erlangga tuh kalau itu tuh kalau habis semester tuh harus ada ini magang. Jadi pas semester satu tuh saya magang di Garahan. Oh, pas semester 1 tuh saya magang di Garahan PT gitu Kak. Oke. Itu biasanya magang ngapain aja magang sih, Kak? Itu kemarin itu kan masih dibimbing sama kakak tingkat, soalnya kan kita masih awal nih Kak, semester 1. Jadi masih dibimbing sama kakak tingkat, cara injeksi, cara penyuntikan, terus apalagi ya, penyakit-penyakit pada hewan, terus cara handling, cara restring, gitu sih Kak. Cara merobohkan. Oke. Jadi pas semester 2 kan ada COVID nih. Sebenarnya tuh mau magang di Unggas, tapi nggak jadi, soalnya kan lagi COVID. Oh iya, lagi COVID, benar. Insya Allah kalau semester 3 ini magang di Unggas itu. Soalnya kan udah ada persetujuan dari tempatnya. Oh, berarti semester yang kemarin itu nggak ada magang gitu ya? Karena COVID ini. Tapi sebenarnya sih diizinin ini apa magang, tapi pribadi gitu Kak. Saya nggak tahu mau magang di mana. Kalau di Banyuwangi kan banyak. Oke. Terakhir nih Kak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sama teman-teman. Tetap semangat, jangan mengeluh. Terus kalau jauh dari orang tua, komunikasi yang penting. Terus bakat dengan akademik itu dimaksimalin. Apa lagi ya Kak? Dia tetap semangat deh. Semangat. Tetap semangat. Ya. Tadi bincang-bincang kita dengan Kak Fitriani Sultan dari Sulawesi, dari Fakultas Kedokteran Hewan ya Kak. Tahun 2019 salah satu penerima beasiswa dari Puspas Unair. Oke, kalau gitu sekian untuk sore hari ini. Tetap semangat ya Kak. Makasih Kak.
Semoga sehat selalu ya. Atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini udah ya, Kak? Siap, Kak.